Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, ya kan? Insyaallah. Oke, hari ini kita belajar lagi Al-Quran hadis. Sebelumnya kita mulai dengan baca doa belajar ya. Sama-sama kita mulai. Muhammad Husni Al-Fatah, Bukhari Muslim, Ridwan Al-Masiki, Ikrimah Al-Maula. Anak-anak Ustaz semuanya, hari ini kita lanjut lagi materi kita yang minggu semalam ya. Nah, coba di sini. Perhatikan. Kita masih melanjutkan materi yang minggu semalam. Apa itu materi kita? Berbagi infak dan sedekah ya. Jadi kita masih membahas infak dan sedekah. Nah, yang mana semalam sudah kita bahas apa itu sedekah, apa itu infak ya. Coba masih ada yang ingat? Ada Ustaz, apa perbedaan infak dan sedekah? Ya, coba. Bisa materi dan non materi. Kalau infak? Kalau infak apa? Ya, sama-sama mengeluarkan harta dengan tujuan mencari ridho Allah. Nah, cuman kalau infak apa? Ya hanya untuk materi, harus ada materinya. Baik itu uang atau apalagi barang dan lain-lain. Tetapi kalau sedekah bagaimana? Lebih luas. Dia bukan hanya materi saja, tapi juga non materi. Jadi bisa berupa jasa atau apa lagi? Tenaga, apalagi? Ya, dari sikap, dari senyuman kepada saudara kita juga termasuk sedekah, kan? Apa harusnya? Tabassumuka ala akhika shadaqah, ya kan? Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas. Semalam sudah kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah, sangat banyak ya. Di antaranya minggu yang lewat apa yang kita bahas? Surah Al-Fajr ya, ayat berapa? Ayat 15 sampai 18. Yang mana dari ayat tersebut coba? Apa kesimpulannya yang lewat? Surah Al-Fajr. Masih ada yang ingat? Coba apa? Bagaimana? Apa tahu ini? Memberikan tanda manusia yang dibunuh yaitu al-Najim. Ya, jadi dari ayat itu ada empat kandungan yang kita ambil. Yang pertama, kita sebagai manusia harus bersyukur, ya kan? Bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Ya. Tidak mengeluh. Yang kedua, kita harus dianjurkan bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ketika rezeki kita disempitkan oleh Allah. Seterusnya di ayat 17 dan 18 kita di situ dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Yang pertama kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, memberikan sedekah kepada anak yatim. Yang kedua, orang miskin,
memberi makan orang miskin. Apa ayatnya? Wala ta'atuna ala ahli miskin. Ya baik, berarti anak-anak Ustaz semua sudah paham materi kita yang lewat ya. Sekarang pembahasan kita untuk kali ini adalah isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 dengan 261. Satunya juga ya. Nah, ini juga berkenaan dengan infak dan sedekah. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah nanti berdiskusi, anak ustaz semua peserta ini mampu membandingkan pengertian infak dengan sedekah dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah membaca dan menghafal, peserta didik akan mampu menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi nanti, anak-anak ustaz akan mampu menyimpulkan isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Dan yang terakhir, setelah membaca dan menghafal nanti, kalian atau anak ustaz semua akan mampu mendemonstrasikan, menampilkan hafalan surah Al-Baqarah tadi ayat 254 dan 261. Kita mengamati gambar lagi. Coba perhatikan. Coba dulu, pahami dulu apa maksud gambar yang ada di layar. Menunjukkan kalau kita bisa memberi dan sedekah walaupun hanya kurang tapi berubah untuk Ya, jadi sedekah itu sebenarnya tidak mengurangi harta, kan? Coba kita simak dulu video ini ya. Ini diskusikanlah ayat dan hadis yang berkaitan dengan perintah berinfak dan bersedekah serta keutamaannya ya. Jadi kalian cari satu ayat dan hadis. Satu ayat dan hadisnya penduduknya. Kalian kelompok berapa? Kelompok 1. Ayat apa yang kalian sebutkan? Kemudian dijelaskan apa kandungan pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Kemudian hubungan hadisnya dibuat satu hadis. Ini kelompok berapa ini? 2. Kalian ngambil ayat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ngambil ayat 10. Ya, bagus. Ini apa buat kesimpulannya? Apa kandungan ayat tersebut? Kemudian ditulis satu hadis. Dari ayat itu. Boleh? Serah. Penting dia masih berkenaan dengan infak dan sedekah. Ini kelompok berapa? 3. Kalian menyimpulkan surah apa? Surah apa yang kalian ambil? Surah Sabah ayat. Sudah tadi berdiskusi dengan kawan masing-masing, dengan kelompok masing-masing. Sekarang mari kita dengarkan persentase atau pemaparan isi atau kesimpulan diskusi di masing-masing kelompok ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Gantian. Coba silakan, satu orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang infak. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanah beliau hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kewajiban yang sempurna belum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan angsa dari kamu menafkahkan untuk yang Allah berkati. Rasul Al-Imran. Di sini tidak akan sampai kepada kamu kewajiban belum kamu bukan harta yang kamu
cintai. Harta yang cintai dan menambah bersyukur harta yang buruk. Dan sesungguhnya segala yang kamu lakukan kepada orang lain itu Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya di akhirat nanti. Dan dalam hadis idana tasula dan ain wa amal bil iman dan salat. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw qawlin shalihin yad'u lahu. Artinya apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali dua perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jika manusia telah meninggal dunia, semua amal terputus kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sedekah jariah. Contohnya si A dan si B. Si A sedekah kepada si B dan si A meninggal dunia, tapi si B masih menggunakan harta yang diinfakkan si A tadi. Jadi pahala infak tadi masih mengalir kepada si A. Dan cukup begini yang saya sampaikan. Kita itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus semuanya hasil persentasenya. Nah, coba anak Ustaz silakan kerjakan soal-soal yang ada di lembar LKPD masing-masing ya, berkenaan materi yang telah kita bahas tadi. Kita mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, sudah dikerjakan. Selanjutnya di situ juga ada tes keterampilan ya. Tes keterampilan yaitu tadi sesuai tujuan pembelajaran kita, siswa akan mampu menampilkan hafalan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 beserta terjemahan. Sekarang coba menghafalnya kita tasbih dengan kawan masing-masing. Hafalan surah yang sudah kita pelajari ya. Dengar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum dhalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Tuh, lagi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah satu butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan apa yang Dia kehendaki. Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, bagus ya. Simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Perhatikan. Kita
kita ambil kesimpulan. Kesimpulan tadi ada 2 surah yang kita bahas ya. Fokus bahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 254 adalah menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepadanya sebelum terlambat. Bagaimana yang dikatakan terlambat? Karena sudah terjadi hari kiamat. Karena di hari kiamat semua amal tidak akan diterima lagi. Tidak ada lagi saling tolong menolong, tidak ada lagi persahabatan antara seorang kawan dengan kawannya, bahkan seorang ayah dengan anaknya tidak bisa lagi saling tolong menolong. Tapi ada satu amalan yang boleh disampaikan, itulah menghafal Al-Quran. Nah, itu nanti. Ya, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di situ menjelaskan apa tadi? Keutamaan berinfak. Nah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho Allah, maka pahalanya berapa? Maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Yang tadi diumpamakan seperti sebuah benih menumbuhkan satu tangkai, kemudian satu tangkai itu menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting, dan setiap ranting menumbuhkan 100 biji, 100 buah, ya kan? Berarti 1 kali 700, 1 kali 100. Jadi hasilnya 700. Dari sinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, sebelum kita akhiri seperti biasa untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membacakan doa ya. Doa.